Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Selamat podcast malam. Ada Celotehan Ya, bersama selamat malam semuanya. bersama aku Aulia dan juga Syaida, tipsnya deh buat saling ngerti satu sama lain. Misalnya kata orang, biasanya tuh komunikasi, yang paling penting tuh komunikasi. Cuman ya, prakteknya gimana? Atau kalian ada tips lain nggak selain komunikasi? Biar kita tuh saling ngerti satu sama lain, kayak gitu. Tips supaya ngerti ya. Sebenarnya kurang berpengalaman juga sih sebenarnya. Tapi menurut aku kalau misalnya saling ngerti antar pasangan itu tuh saling percaya nggak sih? Nah terus gimana sih cara saling percaya? Tentunya tuh ya jangan jadi orang yang, menurut aku jangan jadi orang yang posesif. Apalagi dalam konteks kalau kalian tuh masih pacaran kayak gitu ya, masih pacaran. Karena kalau kita dari pacaran aja udah kayak posesif, sering larang-larang, bakal hubungannya tuh jadi bakal nggak sehat gak sih? Jadi kayak gitu. Malah jadinya, wah apa sih hak kamu ngelarang aku? Jadi kayak gitu ya. Nggak enak di dianya, nggak enak di kitanya nantinya. Maka itu tuh udah bikin ya break aja nanti akhirnya. Ya benar sih kata Cida tadi, saling komunikasi. Ya saling komunikasi aja, ungkapin aja isi hatinya kalau emang kamunya nggak enak, ungkapin dengan kata-kata yang baik kayak gitu. Mungkin pastinya pasangan kita bakal ngerti juga, bakal ada komunikasi terjalin di sana. Kayak gitu sih, lebih tepatnya. terus ini yang kayaknya lagi sering banyak dibahas juga sama orang-orang kalau misalnya harus ngerti love language satu sama lain. Ya nggak sih, Cid? Ya benar-benar. Supaya bisa Love language. apa ya? Iya, merasa biar disayangi ngerti lah juga gitu sama lain. Iya, benar. Nah, biar kasih perhatiannya pas, tepat sasaran gitu. Apa yang dibutuhin orang ini, apa yang kita butuhin, kayak gitu. Nah, kalian sendiri tahu nggak kalian love language-nya apa? Misalnya Faisal gitu, tahu nggak apa love language-nya? Apa ya? Love language tuh ada banyak gak sih? Nah, kalau nggak salah itu tuh tergantung dari masing-masing orang juga. Dia tuh lebih mengartikan cinta tuh gimana sih, ya kan? Kayak kalau gitu kan ya? Oke, sepakatnya. Oke. Kalau aku sih aku lebih suka ke jarang yang bukan masalah kata-kata doang sih. Kalau aku lebih sukanya kalau bisa ya quality time. Tentunya kalau sudah serius nantinya. Ada kan yang kayak quality time kayak gitu. Quality time antar pasangan kayak gitu. Mungkin lebih enaknya kayak bareng-bareng itu bisa berdua kayak gitu. Tapi ini dalam konteks kalau sudah serius ya nantinya. Kalau yang kayak masalah sekarang ini ya mungkin sekedar ya kecil-kecil aja, dikit-dikit aja lah, paling ngobrol-ngobrol kan masalah ngungkapin perasaan kayak bilang I love you kayak gitu paling tipis-tipis aja kayak gitu. Oke. Gitu Sebenarnya ya, love language juga ini nggak sih? Misalnya kita mau deketin orang terus kita tahu love language-nya dia, ya kan bisa aja nyangkut ya. juga. Jadi buat fans-fansnya Faisal itu quality time ya. Iya. Catat tuh. Kalau ada yang mau deketin Faisal quality time, oke? Cinta Love language gitu. ada apa aja nih, Al? Yang pertama ada word of affirmation. Jadi kayak apa sih? Menunjukkan dan menerima rasa cintanya tuh melalui kata-kata. Afirmasi, kata-kata. Love you, Ba. Itu namanya. Nah, itu ada yang misalnya I love you. Ya, kayak setiap waktu dia senang banget diomongin I love you terus kayak gitu. Terus yang kedua ada act of service. Jadi melalui apa ya? Pelayanan di misalnya dibukain pintu, diperlakukan dengan ya. Bal, kalau lagi sakit dibawain obat. Bal, mau pulang bareng. Dibukain pintu, woi keluar gitu kan. Gara-gara atau nawarin pulang bareng tuh, nawarin pulang bareng ya bisa kayak gitu. Ya Iqbal kan pernah ngelamar. Pulang bareng Bal. Aku serius ya, selama kuliah nih aku benar-benar nggak ada gitu yang menyentuh soal cinta. Kayak teman-teman pasti kan, teman-teman tuh kalau cowok yang ngumpul sering ngobrolin soal cewek ya, soal percintaan. Ya aku kayak ya udah aku nggak masuk gitu. Kayak mereka tuh si ini nih menarik, si ini nih cantik, kayak aku ya udah aku diam gitu loh. Kayak emang benar-benar nggak ada niatan. Bahkan kayak mikir ya kalau ada orang chattingan kan ya, aku tuh mikir kayak sampai lupa gitu apa sih
nikmatnya ramainya chattingan sama cewek gitu sampai bener-bener lupa loh. Serius kayak chattingan gitu mah apa asiknya gitu, kayak aku kan mikir gitu. Saking nggak pernah masuknya. Cuman kalau misalnya love language itu ya kalau diriku sendiri ya, jujur aku mah orangnya baperan gitu. Jadi diperhatiin dikit aja ya udah baper gitu. Berarti itu masuk apa tuh love language-nya? Kayaknya masuk kata-kata ya? Ya entah kata entah aksi, pokoknya ada orang approach aku. Ya. Jadi aku udah kayak kata-kata sih. Tersentuh banget gitu. Oh ya, yang ketiga itu ada receiving gift. Jadi kayak memberi, menerima hadiah itu merasa kayak. Ya, kan kadang ada yang suka ngasih hadiah terus. Terus yang keempat ada quality time, tadi yang si Faisal. Terus yang kelima ada physical touch. Apa? Yang mana nih? Waktu itu aku pernah nyoba tuh tes di link yang kamu kasih itu loh, Cid. Kayaknya kamu pernah nge-share gak sih? Iya. Ada tes link ya? Ada, Bang. Ada. Ini namanya 5 love languages. 5 love languages gitu. Ada S-nya di ujung. Jadi nanti kayak ada job.com. Beberapa tahun ini gitu. Gak ngerti. Nanti dicoba. Aku waktu itu nyoba ngetes di link yang Cida kasih sih, quality time. Kalau Cida? Aku juga quality time sih. Kayaknya rata-rata orang quality time. Sama lo. Orang quality time juga. Iya, kita sama bertiga nih quality time. Apa Bang? Tes dulu banget nih Bang. Iya, Iqbal ntar tes dulu. Aku tuh sebenarnya kan orangnya pemalu ya, dan aku tuh bukan tipe orang yang mau ngomong aku pengen apa, aku butuh apa gitu. Aku tuh sebenarnya tipe yang pengen orang tuh tahu tanpa aku kasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang malaikat tuh approach aku duluan gitu tanpa aku minta tuh aku udah tersentuh banget. Entah itu masuk love language atau enggak. Nah itu tuh buat yang mau deketin Iqbal bisa kayak gitu caranya. Meramal. Harus pintar-pintar meramal lah ya. Iya. Itu aja sih kayaknya pembahasan kita hari ini, cuman kayak ada sedikit game kali ya. Nih milih antara 2 pilihan. Yang pertama aku bacain ya. Mending ada komitmen atau HTS, hubungan tanpa status. Coba dari Iqbal. Ya. Nah, kalau aku pribadi sih HTS itu bullshit gitu. Maksudnya kayak gimana sih, kayak aku tuh paling benci ya kalau misalnya orang kayak kita nggak usah pacaran, nggak boleh pacaran tuh nggak baik. Iya. Tapi yang mereka lakukan tuh nggak ada bedanya gitu loh. Sama pacarannya mereka tetap chatting, mereka tetap teleponan, tetap jalan, kita komitmen aja, nggak usah ada hubungan, nggak usah Allah bullshit ya aku pikir mah. Terus kadang dibawanya di arahinnya ke agama, ya udah kayak maksudnya lu mah buaya aja, kagak usah bawa agama gitu. Najis banget. Kalau dari apa ya, aku paling anti ya orang-orang HTS. Kalau kalian ada yang HTS, silakan, tapi kalau aku paling anti kayak gitu. Oke. Faisal gimana dari Faisal? Ini milih kan ya? Iya, milih. Komitmen lah. Kalau misalnya, ini menurut aku Bang ya, kalau misalnya merasa diri lu itu udah siap kayak gitu, udah siap bentuk ikatan atau apa, udah ibaratnya tuh siap lahir batin gitu ya, mending komitmen aja kayak gitu. Iya benar. Tapi kalau niatnya cuma main-main, kalau cuma ya ibaratnya ya pengen senang-senang aja, ya sudah HTS aja kayak gitu. Tapi nggak bener kayak Iqbal tadi sih, aku anti juga sama yang HTS gitu. Gila Bal. HTS mah apa bedanya sama pacaran? Aku sih sama, mending ada komitmen gak sih? Sama-sama, kita tim komitmen semua. Iya. Selanjutnya, mending punya doi itu satu circle atau enggak? Yo, Faisal. Aku mandangnya kalau satu circle tuh satu pertemanan gitu ya, satu perkumpulan, ya nggak sih? Satu perkumpulan. Kalau satu pertemanan milih enggak? Aku nggak pernah yang satu pertemanan gitu ya, nggak pernah punya doi yang satu pertemanan. Tapi kayaknya kalau disuruh milih antara yang satu circle atau yang enggak, aku lebih milih yang satu pertemanan kayaknya. Karena?
kayaknya Karena kalau udah yang kenal. lebih satu pertemanan tuh ya lebih tepatnya kayak gitu, lebih udah pertama Udah lebih kenal, paham. pasti udah tahu, udah lebih paham. Tapi kalau yang satu circle itu biasanya nih kalau udah kayak ibaratnya break ya, pasti nanti teman-teman satu circle yang lain nanti yang jadi masalahnya ngaruh gitu ya. Itu ngaruhnya kayak gitu, itu yang Ngaruh gak enak. ya. Benar-benar. Iqbal gimana Iqbal? Itu sih kalau aku sih, circle pertemanan deh ini. kalau pribadi kalau masalahnya kita lagi nyari atau lagi cinta-cintanya mah tergantung dapatnya aja, mau satu circle mau beda circle. Kalau cinta mah senang aja gitu, kayak Sama, bahagia kan. Nah cuman tadi kata Faisal, kalau misalnya satu circle, kalau misalnya nanti pisah pasti ada hal-hal yang berubah. Kalau nggak satu circle kan, misalnya kita pisah, kalau pisahnya nggak baik-baik ya udah gitu, lo gua gitu. Tapi kalau misalnya satu circle, misalnya nanti pisahnya nggak baik-baik, akan terjadi sedikit perpecahan dalam circle itu. Kalau Cida? Oh gimana? aku yang mana aja bebas. Masalah di pertemanan atau enggak, ya aku sih bukan orang yang ini ya. Bukan orang yang ngediamin orang setelah putus. Gitu. Masih tetap temenan gitu ya? Iya, masih slow. Nggak tahu dari cowoknya ya. Gitu. Kalau gimana? Sama sih Cita, aku bebas mau di satu circle atau enggak. Tapi mungkin poin plusnya kalau satu circle udah lebih dekat, udah lebih tahu plus minusnya gitu satu sama lain. Ya, bebas. Tunggu, tapi kalau kalian sendiri, kalau misalnya satu circle itu berupa kayak tadi pekerjaan, kalian misalnya kerja di tempat Google ya, misalnya kerja di Google, tapi sama-sama tuh cewek juga ada di situ, pasangan kalian di situ gitu. Kadang kan misalnya lagi ada masalah kerjaan ngaruh ke pasangan juga gitu, atau pasangan lagi ada masalah ngaruh kalian juga. Gimana tuh? Ya itu kan, kalau ada pisah nanti bakal ada apa-apa maksudnya gitu. Kalau kayak mau kerja nggak enak, malas ketemu dia. Takutnya nggak profesional ya. Tapi kalau PD nggak bakal pisah ya udah gasin aja. Serius. Faisal juga. Setuju sama Iqbal. Kalau misalnya PD nggak pisah, ya jalanin aja kan ya, Bah. Berarti nggak ada masalah ya, kalau misalnya kalau dalam satu circle pekerjaan sekalipun juga gitu. Iya, kita namanya cinta mah nggak ngelihat dari mana dia kan. Dan kalau memang suka aja. Kenapa enggak? Iya benar. Biasanya kan kita punya kriteria tersendiri ya tentang pasangan gitu. Nah, kalian punya pasangan itu mending sesuai kriteria banget atau udahlah yang ada aja? Siapa dulu? Iqbal dulu ya. Faisal aku dulu ya, soalnya kayaknya Faisal banyak kriterianya gitu. Gimana Iqbal? Ya, kalau aku sih tadi ya, kalau misalnya kita namanya cinta mah cinta aja gitu, mau gimana pun kalau ngelihat dia juga, kalau sama dia pasti bahagia. Dan kalau aku sih kalau masalah kriteria kan, aku pengennya yang penting cocok tadi satu visi. Soalnya aku nggak tahu kehidupan nanti gimana kan, misalnya aku pengen kerja santai, dia kapitalis pengen dapat banyak uang kan nggak bakal cocok gitu. Jadi kayak yang penting itu pertama satu visi, terus yang kedua ngobrolnya cocok. Jadi kayak kita bisa, kalau ngobrol sama dia bisa nyaman, bisa senang diskusi bareng gitu kan. Jadi kalau aku sih as long as itu masuk ke dua hal itu, ya aku nggak peduli sama kriteria lain. Emang benar. Suhu biksu juga. Next, Faisal gimana? Nambahin dari Iqbal aja sih sebenarnya. Jadi, tapi kalau aku tuh lebih milih yang sesuai kriteria ya. Karena kalau kita tuh udah ngerasa ibaratnya diri kita nih berusaha menjadi yang terbaik gitu ya. Udah berusaha kita nih udah jadi diri yang terbaik. Menurut aku, kita tuh pantas buat dapatin juga yang terbaik nggak sih? Iya. You deserve the best gitu. Asik. Jadi menurut aku lebih sesuai kriteria, ya kan? Tapi biasanya aku pengalaman aku misalnya kalau aku punya kriteria ABC, ditunggu-tunggu nggak dapat gitu. Pas sudah nyerah, baru datang ya, walaupun nggak sesuai kriteria banget, baru ada kayak gitu. Jadi yang kayak yang ada aja tapi sesuai visi kayak gitu. Gitu sih kalau aku. Oh iya, ini terakhir aku mau nanya. Mending yang lokal atau yang nggak lokal? Maksudnya yang luar negeri gitu. Dua-duanya nggak masalah sih. Iqbal gimana Iqbal? Aku kalau misalnya
kerjanya di Indo, ya udah lokal aja biar nggak usah bayar visa mahal. Kan visa tinggal dan visa kerja mahal ya. Iya. Makanya kita kerja bayar ke negara gitu. Tapi kan kalau aku kerjanya di luar negeri kan ya pasti mungkin kalau ada orang luar ya gas-gas aja gitu. Gas aja kan. Kalau aku gimana? Kayaknya lebih Indo aja sih. Indo aja Belum ya. ada pikiran untuk luar. Iya, aku bebas sih. Cuman ini nih, biasanya teman-teman aku aku yang kayak udah nikah sama orang luar, ternyata pada kayak misalnya sampai umur berapa gitu mereka nggak ada dapat pasangan, akhirnya mereka keluar negeri terus dapat gitu. Mungkin kalau ada yang berniat, silahkan hubungi saya. Aduh, dibuka jasa gitu. Biro jodoh. Siapa Biro tahu jodoh. ada gitu kan. Ya gitu. Nah, gimana teman-teman, ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin Dari Faisal. Atau ada ini. Ada kata-kata penutup ya? Ya, ada quote. Ada quote. Ya, quote. Iqbal paling hebat. Iqbal. Asik. Iqbal kayak udah nyiapin kali ya. Udah banyak. Mentang-mentang dianggap kritis. Gimana, Bal? Sama aku lah ya. Mungkin bukan quote sih. Kayak lebih kayak nasihat aja kayak. Nggak usah lah jadi buaya berkedok agama gitu. Benci saya kalau kayak gitu. Kalau mau buaya aja, kalau alim aja gitu loh. Masa alim tapi ngedeketin cewek, main sambung surah, atau mau ngadiahin surah ke cewek gitu kayak jadi kotor nggak sih gitu agama kita gitu. Kayak ya udah sih, lu buaya aja, nggak usah sok-sok dibalut-balut dengan kealiman gitu. Paling anti soalnya aku sama kayak gitu. Kalau dari Faisal gimana? Aku nyiapin quotes dulu. Oh iya, nyiapin quotes. Cari Google dulu. Cari Google. Oke. Yang aku kutip dari buku aja sih. Harus ada kedokterannya, Sal. Jadi, gitu ya. Jangan deh. Alveolus. Udah bosen kayak gitu. Aku dan kamu pakai alveolus dan bronchus gitu. Jadi tuh, ini terakhir nih kata dari aku. Jadi mencinta itu adalah belajar mengikhlaskan, bukan belajar memiliki. Karena semua yang kita cintai sejatinya adalah milik Tuhan dan akan disatukan lalu dipisahkan atas izin darinya, kayak gitu. Udah. Wede. Keren. Faisal pejuang cinta, Faisal emang. Kayaknya anak Matrix pada pejuang cinta semua loh. Mungkin selanjutnya kalian kalau soal cinta undang buaya aja. Keren banget ya ada bintang tamu kita hari ini. Iya, hebat. Semoga bisa kita undang lagi lah nextnya. Iya. Kalau kita undang lagi kalian mau datang? Ini pakai Zoom sih harusnya dapat persenan sih. Bal, paling habis ini ada yang ngechat aja sih. Karena kita bakal upload. Gimana? Ya kalau mau ngechat mah nomor WA aku udah terpampang di bio Instagram. Oh iya nih Instagramnya Iqbal apa, Bal? Iqbal Kuncoro, tapi ku private. Kalau nggak kenal nggak bakal kueset, tenang aja. Ya. Tapi bio-nya tetap kelihatan. Ya silakan. Kalau IG-nya Faisal apa? Faisal. Ya follow @FaisalMA7. Iya. Nah situ Faisal juga sering cover lagu tuh teman-teman. Ya, kalau gitu makasih banyak buat Iqbal sama Faisal yang udah meluangin waktunya hari ini. Iya, makasih banyak. Kedepannya bisa lancar. Amin. Kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode Ada Celotehan selanjutnya.